Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Abdiwiono. Saya dari Prodi 1 Manajemen. Ingin mempresentasikan sebuah materi. Dan materi pertama yang akan saya presentasikan adalah tujuan, pengertian pelaku, dan perbedaan bisnis. Tujuan bisnis. Seseorang pembisnis sudah tentu memiliki tujuan yang jelas, yakni antara lain 1. Kebutuhan yang beraneka ragam. Awalnya bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa, karena pada masa itu belum ada uang sehingga barter antar barang atau jasa. Sekarang pun hampir tidak berubah, yakni orang berbisnis untuk mendapatkan uang, dan uang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan yang belum dimiliki. 2. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dasarnya terbatas, yang tidak terbatas adalah keinginan. Orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, lahirlah sebuah keinginan yang harus dipenuhi. Orang mendapatkan keuntungan melimpah tetap harus berbisnis karena keinginannya terus bertambah seolah-olah tidak ada batasnya. Dan akhirnya bisnis terus berlangsung karena dorongan keinginan yang kuat ingin mendapatkan lebih. 3. Keuntungan laba. Seseorang sepakat yakni berbisnis ingin mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntunganlah yang mendorong kuat seorang pembisnis untuk berinovasi dan berkreativitas, supaya bisnisnya berkembang. Walaupun sebuah keuntungan itu bukan hanya bentuknya materi maupun uang, namun memberikan pekerjaan kepada orang lain atau membuka lapangan pekerjaan, serta dapat mengalokasikan pendapatnya untuk kegiatan sosial. Bentuk real dari semua itu adalah nama harumnya dapat mempekerjakan orang dan bagi sosial di tengah masyarakat. Yang B. Pengertian bisnis. Ada 5 pengertian bisnis yang dapat kita pahami, yakni sebagai berikut. 1. Hughes and Kapur. Suatu individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Brown and Pretello. Suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 3. Boon dan Kurtz. Semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. 4. Alan Afwah. Bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. 5. Musselman and Jackson. Semua aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat. Perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. C. Pelaku bisnis. Menurut Jeff Madura, ada 5 pemegang kepentingan dalam berbisnis atau perusahaan. 1. Pemilik. Owners adalah pemilik atau jiwa jika perusahaan benar disebut pemilik saham. Tugas dari owners adalah mengorganisasi, mengelola, dan menanggung risiko bisnis. Namun ada juga owners yang tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis namun tetap menanggung konsekuensinya dari bisnis yang dipercayakan kepada orang lain. Biasanya orang seperti ini hanya menyediakan modal. 2. Kreditur. Kreditur atau penyedia pinjaman untuk memulai bisnis. Biasanya lembaga yang dipercaya oleh masyarakat adalah bank atau lembaga sejenisnya yang mau meminjamkan pinjaman, dan tidak kalah penting adalah perlindungan yang diakui oleh pemerintah. Dalam bisnis, lembaga seperti ini sangat diperlukan oleh seseorang pembisnis yang dibarengi dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh lembaga keuangan tersebut. 3. Karyawan. Karyawan atau pegawai yang direkrut memiliki peran penting dalam sebuah bisnis, yaitu keberlangsungan bisnis itu sendiri. Karyawan harus mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang pembisnis. Karyawan nyaman bekerja secara tidak langsung dapat mendongkrak kemajuan bisnis itu. Tidak banyak sebuah perusahaan mengembangkan SDM karyawan, baik itu pelatihan atau training. Hal ini dimaksudkan agar bisnisnya bisa maju dan pengeluaran terhadap karyawan tersebut merupakan investasi. Dan yang keempat, penyedia material. Perusahaan manufaktur, keberadaan penyedia material atau suppliers adalah sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan proses produksi. Suppliers telat dalam menyediakan bahan baku, maka produksi bisa terganggu. Sehingga kerjasama antar perusahaan dan suppliers harus dibina dengan baik agar dalam memproduksi tidak ada masalah baik dalam peningkatan produktivitas perusahaan. 5. Pelanggan. Pembelian produk untuk memuaskan kebutuhannya.
Tanpa pembeli, bisnis bisa merugi. Puaskan pembeli, maka mereka akan menggunakan barang dan jasa kita lagi. Bahkan dapat menularkan informasi balik dan baik tentang kelebihan bisnis kita, sehingga orang lain menjadi pelanggan baru kita. Fokuskan pada kepuasan pelanggan. Baca kebutuhan dan keinginan konsumen dan penuhilah. C. Perbedaan bisnis. Batasan usaha industri atau bisnis. Kementerian Perindustrian memberikan batasan perusahaan industri yang terdiri dari kecil, menengah, dan besar, yakni 1. Industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak 200 juta, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan, serta mempunyai penjualan per tahun 1 miliar atau kurang. 2. Industri menengah adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak 200 juta atau paling banyak 10 miliar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan, serta mempunyai penjualan per tahun lebih besar 10 miliar namun kurang dari 50 miliar. 3. Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar 10 miliar, tidak termasuk nilai tanah dengan bangunan tempat usaha. Sedangkan batas mengenai ukuran usaha dilihat dari jumlah tenaga kerja. Adapun kelemahan usaha kecil adalah 1. Kurang berorientasi pada masa depan, 2. Jarang inovasi, 3. Jarang mengadakan kaderisasi, 4. Cepat puas, 5. Kurang tanggap teknologi, 6. Kurang paham regulasi, 7. Kurang paham manajemen, dan 8. Struktur modal tidak memadai. Materi selanjutnya yang saya akan bahas adalah tanggung jawab soal sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial adalah sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap secepat mungkin, dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti, atau dengan kata lain mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebuah lembaga bisnis harus mampu menyelaraskan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Dalam tanggung jawab sosial, perusahaan harus memperhatikan 5 aspek antara lain: 1. Pelanggan, customer, 2. Pekerja, employers, 3. Pemegang saham, shareholder, 4. Kreditur, creditors, dan 5. Masyarakat, communities. A. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? 1. Tetapkan kode etik. Menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap kualitas produk sekaligus petunjuk-petunjuk karyawan. Pelanggan harus diperlakukan dengan baik. 2. Monitor keluhan pelanggan. Terus monitor jika ada keluhan, segera lakukan perbaikan. 3. Memperbolehkan umpan balik pelanggan. Meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik terhadap barang dan jasa yang mereka beli. Bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah? 1. Peraturan keamanan produk. Kehalalan produk, kadaluarsa, kandungan bahan dan kualitas produk. 2. Peraturan periklanan. Pemerintah melarang iklan yang menyesatkan atau memojokkan produk perusahaan lain. 3. Peraturan persaingan industri. Pemerintah mempromosikan persaingan di seluruh industri agar tidak ada memonopoli. B. Tanggung jawab sosial kepada pekerja. 1. Memastikan kerja adalah nyaman baik tempat ataupun peraturannya. 2. Memastikan tidak ada diskriminasi. 3. Kesamaan kesempatan, tidak ada sara. 4. Keluhan prosedur kode etik UU Ketenagakerjaan. C. Tanggung jawab sosial kepada kreditur. Jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor. Dan biasanya kreditor tersebut memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan. 1. Kewajiban keuangan. 2. Menginformasikan kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan. D. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik, pemegang saham, manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Termasuk juga gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tinggal memfokuskan kepada memaksimalkan perusahaan. E. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara O2 yang berbahaya bagi masyarakat.
atau bisa mencemari air terkait limbah buang yang tidak tepat. Bisa juga pencemaran kebisingan perusahaan. Jika perusahaan ada pemukiman padat penduduk, semua ini adalah dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. F. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat. 1. Menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. 2. Sumbangan kepada masyarakat tidak mampu. 3. Membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. 4. Memberikan pemeriksaan gratis. 5. Memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Sekurang-kurangnya ada 4 tanggung jawab sosial menurut ilmu Nilasari dalam bukunya Suhedi, yaitu 1. Bertanggung jawab kepada pelanggan, mendapatkan produk yang aman, mendapatkan informasi, didengar, dan hak memilih. 2. Bertanggung jawab terhadap tenaga kerja, jaminan keselamatan kerja, kesehatan, upah yang layak. 3. Bertanggung jawab kepada lingkungan, pencegahan polusi dan kelestarian alam. 4. Bertanggung jawab kepada investor, mendapatkan laporan keuangan yang benar, pengelolaan aktivitas yang benar. Implementasi Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR. 1. Sektor pendidikan. 2. Bina lingkungan. 3. Kesehatan. 4. Pengembangan UMKM. 5. Lingkungan hidup. 6. Kegiatan sosial. 7. Infrastruktur peduli bencana. Materi terakhir yang akan saya bahas adalah bentuk hukum lingkungan kebaikan dan keburukan perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan badan hukum. Badan hukum perusahaan dibagi menjadi 2, yakni ada 1. Badan usaha yang berbadan hukum. A. Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum. Di samping manusia, artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulan, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. B. Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggota. Akibatnya, kalau perusahaan pailit, yang terkena sita hanyalah perusahaannya saja, sedangkan harta pengurus tetap bebas dari sitaan. 2. Badan usaha yang bukan berbadan hukum. A. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Jadi bukan badan hukum itu sendiri, karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Sehingga yang dituntut adalah orang-orang pihak ketiga. B. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya, kalau perusahaan pailit, maka harta pengurus ikut tersita juga. Artinya, jika terjadi kerugian yang berujung pembayaran ganti rugi, maka harta kekayaan pengurus dapat menjadi jaminan. Dengan kata lain, pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan. Lingkungan perusahaan bisnis. Ada beberapa lingkungan perusahaan atau bisnis yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut. 1. Lingkungan teknologi. Teknologi memiliki berbagai arti. Pada lingkungan bisnis, teknologi umumnya mencakup semua cara digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konsumen dan konstituen mereka. Teknologi mencakup pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan, fisik, ekonomi, dan lain-lain. 2. Lingkungan hukum dan politik. Mencerminkan hubungan antar dunia bisnis dan pemerintah biasanya dan membentuk aturan bisnis. 3. Lingkungan sosial budaya mencakup adat istiadat, kebiasaan, nilai, karakteristik, demografis, masyarakat di tempat organisasi tertentu beroperasi. 4. Lingkungan bisnis. Tidak dipungkiri, perkembangan bisnis begitu cepat dan lebih kompleks dibanding sebelumnya. Terbentuknya peluang bisnis yang lain seperti atau sebelumnya ada integrasi vertikal. Bentuk-bentuk perusahaan. Salam kepemilikannya, perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian terutama dapat dibedakan kepada 3 jenis, yakni antara lain. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki suatu individu. Akan tetapi dalam prakteknya, usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yakni perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian keluarganya untuk menjalankannya. Ada 2 contoh yang akan saya berikan, 1 kebaikan dan 2 kelemahan. Kebaikan perusahaan perseorangan. 1. Mudah didirikan. 2. Modal memulai usaha kecil. 3. Pengelolaan fleksibel dan bebas. 4. Kerahasiaan usaha terjamin. Kelemahan dan keburukan perusahaan perseorangan.
Ada 4, yaitu 1. Pertanggungjawaban tidak terbatas, 2. Modal terbatas, 3. Kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas, 4. Kelangsungan operasi perusahaan terbatas. 2. Perusahaan perkongsian, partnership. Pada umumnya, tidak banyak berbeda dengan perusahaan perseorangan. Salah satu poin penting adalah menggabungkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak untuk kerjasama di bidang usaha yang diminati bersama. Ada 2 jenis perusahaan perkongsian yang ini: perkongsian secara umum yang mana seluruh anggota bertanggung jawab dan akhir, serta perkongsian secara bebas dan terbatas yang mana terlibat hanya beberapa orang atau individu saja dalam pertanggungjawaban. Ada 1 contoh kebaikan perusahaan perkongsian dan ada 2 kelemahannya. 1. Lebih banyak modal dapat dikumpulkan. Kelemahan perusahaan perkongsian. Perusahaan perkongsian masih terdapat masalah tanggung jawab yang tidak terbatas, tetapi ini berlaku hanya general partner yang harus membayar semua utang perusahaan bagi perusahaan maupun kekayaan pribadi. Dan juga masalah sukar memperoleh modal masih dapat berlaku, namun kecil kemungkinan. Serta yang terakhir adalah masalah kesalahpahaman antar anggota, dan hal seperti ini mempengaruhi umur perusahaan. Kebutuhan untuk membuat perjanjian kerjasama. Hal-hal penting dalam membuat perjanjian yakni modal yang ditanam setiap anggota, gaji dan pembayaran lain kepada anggota, pengkongsian yang akan menjalankan, cara pembagian keuntungan, dan cara menentukan ganti rugi kepada anggota yang keluar. Sekian materi yang saya telah sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.